Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cipta Nursasi dalam pembelajaran daring ekonomi akuntansi. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang posting ke buku besar perusahaan jasa. Oke, jika video yang lalu kita mempelajari tentang jurnal umum perusahaan jasa, langkah selanjutnya setelah menjurnal yaitu adalah memposting. Oke, buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan mudah untuk ditemukan. Jadi nanti pembuatan buku besar itu tidak hanya satu tabel, tetapi banyaknya buku besar itu tergantung kepada berapa banyak akun yang terdapat di dalam jurnal umum. Jadi nanti kita buat buku besar itu satu-satu, untuk satu akun itu satu buku besar. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat buku besar dengan jurnal umum miliknya Salon Ayu. Nah, Salon Ayu jurnal umumnya itu ada transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 18. Nah, nanti buku besar nanti dibuat per akunnya. Misalkan nih, nanti ada buku besar untuk kas, ada buku besar untuk modal, perlengkapan, seperti itu. Bentuk dari buku besar itu ada banyak sekali, ada yang 2 kolom, ada yang 4 kolom, 6 kolom, dan lain sebagainya, tetapi yang sering digunakan adalah buku besar 4 kolom sebagai berikut. Posting itu sendiri bisa diartikan sebagai pemindahan akun dan saldo akun yang berada di jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi nanti dipindahkan akunnya dan saldo akunnya di buku besar sini. Kemudian saldonya, untuk saldo itu ada rumusnya. Untuk saldo itu misalkan jika nanti debitnya bertemu dengan debit nanti ditambahkan, jika debitnya bertemu dengan kredit dikurangi, jika kredit bertemu dengan kredit nanti ditambahkan, sedangkan kredit bertemu dengan debit nanti dikurangi. Oke, berdasarkan jurnal umum yang dimiliki oleh Salon Ayu, jadi berapa banyak buku besar yang harus kita buat? Yaitu diantaranya adalah ada buku besar kas, buku besar perlengkapan, buku besar piutang, buku besar peralatan, buku besar utang usaha, buku besar utang bank. Jadi nanti utang usaha dan utang bank itu terpisah buku besarnya. Kemudian selanjutnya ada buku besar modal, buku besar prive, buku besar pendapatan, ada buku besar beban listrik dan air, dan terakhir ada buku besar beban gaji. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak langkah-langkah pembuatan buku besar berikut ini. Ada buku besar kas. Kita tulis nama akunnya, yaitu kas, kemudian kode akunnya jangan lupa 111. Nah, untuk kode akun ini tergantung pada transaksi dan jumlah akun yang ada dalam perusahaan masing-masing ya. Jadi antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu bisa jadi berbeda kode akunnya. Tetapi untuk kode akun pada angka pertama itu baku, jadi sama semuanya. Untuk 1 untuk harta, 2 untuk utang, 3 untuk modal, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk kas. Jadi kita buat tabelnya dulu. Oke, untuk saldo, jika kalian masih bingung penulisan saldonya itu di mana, nanti kalian bisa buka kembali mekanisme debit kredit. Jadi normal itu juga disebut sebagai saldo. Silahkan periksa di mekanisme debit kredit untuk memeriksa saldonya di mana. Nah, dalam buku besar Salon Ayu itu di setiap transaksi rata-rata terdapat akun kas, ya. Transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 18 itu rata-rata ada kasnya. Nah, ini kasnya kita kelompokkan nih jadi satu, jadi buku besar kas. Oke, jadi tanggal kita isi dulu Januari 2020 tanggal 1. Itu ada penyetoran modal. Kita tulis di keterangan saldo awal, refnya kita tulis jurnal umum 1.
karena dalam salon Ayu itu baru ada 1 jurnal umum ya. Kemudian kas dalam jurnal umum itu ada di debit, kita tulis debit 10 juta rupiah. Nah, karena kas ini merupakan akun pada kelompok harta, jadi saldo untuk kas itu ada di debit sebesar 10 juta rupiah. Jadi nanti untuk kas saldonya semuanya itu di sisi debit, tidak ada yang di kredit. Jadi kalau ada soal pilihan ganda, pilihannya untuk kas itu ada yang di kredit, saldonya itu salah ya. Kemudian kas lagi ada di tanggal 2. Tanggal 2 untuk pembelian perlengkapan. Referensinya JU1, kemudian dalam jurnal umum pembelian perlengkapan kasnya itu ada di kredit sebesar 500.000 rupiah. Nah, ini debit bertemu dengan kredit itu dikurangi. Jadi 10 juta rupiah dikurangi dengan 500.000 rupiah, hasilnya adalah 9.500.000 rupiah. Tanggal selanjutnya ada tanggal 4 untuk pembelian peralatan. Referensi JU1, kemudian pembelian peralatan dalam jurnal umum kasnya itu berada di kredit sebesar 750.000 rupiah. Nah, debit bertemu dengan kredit lagi, jadi 9.500.000 dikurangi 750.000 rupiah, hasilnya adalah 8.750.000 dan seterusnya sampai dengan transaksi tanggal 18 kalian tulis pada baris selanjutnya. Oke, ini untuk buku besar kas. Selanjutnya ada buku besar perlengkapan. Nah, kita tulis perlengkapan di nama akun, kemudian kode untuk perlengkapan yaitu 112. Kita buat tabelnya, kemudian tanggalnya perlengkapan ada di tanggal 2. Keterangannya kita tulis pembelian perlengkapan, referensinya JU1, kemudian perlengkapan dalam jurnal umum itu ada di sisi debit sebesar 500.000 rupiah. Nah, perlengkapan ini juga termasuk akun pada kolom harta, jadi saldonya di sisi debit sebesar 500.000 rupiah. Sudah paham ya? Perlu buku besar lagi? Oke, kita buat buku besar lagi untuk akun pendapatan. Nah, pendapatan dengan nomor akunnya yaitu 411, kita buat tabelnya. Pendapatan dalam jurnal umum salon Ayu itu ada berapa transaksi? Di tanggal 7 ada pendapatan, tanggal 9 juga ada pendapatan, dan tanggal 15 juga ada pendapatan. Oke, jadi ada 3 transaksi untuk pendapatan. Kita tulis tanggalnya dulu, Januari 2020, tanggal 7 itu ada menerima pendapatan jasa. Referensinya jurnal umum 1, kemudian dalam jurnal umum itu pendapatan jasa tanggal 7 ada di sisi kredit sebesar 700.000 rupiah. Nah, untuk saldo, pendapatan itu ada di kredit. Jadi, pendapatan itu selalu di kredit saldonya sebesar 700.000 rupiah. Nah, transaksi selanjutnya ada di tanggal 9. Ada 9 yaitu menerima pendapatan jasa juga. Kita tulis referensinya JU1. Juga ada di kolom kredit yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, saldonya berapa? Saldonya adalah kredit bertemu dengan kredit itu ditambahkan. Jadi 700.000 rupiah ditambahkan dengan 1.500.000 rupiah, hasilnya adalah 2.200.000 rupiah. Kemudian ada transaksi terakhir yaitu tanggal 15 menerima pendapatan jasa juga. Kita tulis JU1, kemudian ada di sisi kredit juga sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk saldonya kredit bertemu dengan kredit tambahkan jadi 2.200.000 tambahkan dengan 2 juta, hasilnya adalah 4.200.000. Nah, ini untuk buku besar akun pendapatan. Nah, ini untuk utang usaha dan utang bank itu dibuat 2 buku besar, tidak boleh dicampur. Jadi satunya untuk utang usaha dan satu untuk utang bank. Nah, untuk utang usaha itu ada di tanggal 4 untuk pembelian peralatan, JU-nya JU1, dan dalam jurnal umum
utang itu ada di kredit Rp250.000 dan saldo untuk utang itu ada di kredit itu Rp250.000. Nah, sama juga dengan utang bank, ada di transaksi tanggal 18, keterangannya ada bank ABC, JU1, kemudian sebesar Rp5 juta di kredit, saldonya juga di kredit sebesar Rp5 juta. Nah, ini adalah beberapa cara atau langkah untuk memposting ke buku besar. Lakukan posting ke buku besar sampai dengan akun yang terakhir dalam jurnal umum yang kalian miliki. Untuk pembahasan buku besar, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.